Pada 5 minggu yang lalu, maka kami telah mengumumkan bahwa cara kita bersalaman, marilah kita mulai memperhatikan dan mengganti cara bersalaman yang biasa dengan cara bersalaman di mana kita menaruh tangan kanan kita pada dada kita. Dan kemudian kita saling memberikan hormat satu dengan yang lain. Dan apa yang terjadi? Nah, pada waktu kemudian kita sosialisasikan hal ini, maka timbullah pro dan kontra. Di mana kemudian saudara, cara kita bersalaman disandingkan dengan Mazmur pasal 91. Dan kemudian timbullah pertanyaan, di mana iman daripada GBI? Nah, mengapa kita kemudian membagikan kekhawatiran kita, membagikan ketakutan kita kepada orang lain dengan tidak bersalaman satu dengan yang lain? Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Dan kita lihat next di dalam slide yang berikutnya. 2 Petrus pasal yang pertama, di dalam ayat yang kelima, maka Alkitab mencatat, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kebajikan di dalam ayat ini diambil dari kata arete yang berarti moral goodness. Dan pengetahuan diambil dari kata gnosis yang artinya adalah intelligence dan understanding. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda bahwa penularan dan penyebaran COVID-19 itu banyak terjadi melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, mengapa? Karena Badan Kesehatan Dunia itu mencatat pada waktu kita bersalaman satu dengan yang lain, maka ada potensi 124 juta bakteri yang berpindah satu dengan yang lain melalui kontak fisik, yaitu pada waktu kita memberikan tangan untuk bersalaman dan pada waktu kita memberikan pipi kita untuk kemudian berciuman satu dengan yang lain. Nah, mengapa kita mengubah cara bersalaman kita? Oleh karena pada waktu kita melakukan high five, ya, kita saling menepuk tangan satu dengan yang lain, maka 65 juta bakteri akan berpindah dari seorang kepada yang lain. Petrus mencatat dan Alkitab mencatat, iman kita masih belum sempurna. Iman saya belum sempurna, iman saudara belum sempurna, dan iman kita semuanya masih belum mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita, bukan hanya kebajikan saja, tapi kita juga perlu menambah iman kita dengan pengetahuan. Hari-hari ini, maka kita diminta untuk melakukan social distancing. Atau kemudian saudara kita menjaga jarak dengan orang lain. Dan diharapkan supaya jarak satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini kurang lebih 1,8 meter. Atau sama dengan 6 kaki. Saudara kita bertanya-tanya, mengapa kita perlu mengadakan social distancing? Kita perlu menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan ada beberapa hamba Tuhan yang berkata, mengapa kita tidak boleh kemudian berpelukan satu dengan yang lain? Saya tidak kena dan saya sehat. Saya dalam keadaan yang sehat. Kenapa kita tidak boleh kemudian saling berpelukan satu dengan yang lain? Dan mereka tetap berpelukan dan memberikan salam satu dengan yang lain di gereja mereka masing-masing. Dan mereka menolak untuk mengadakan ibadah di rumah. Saudara dikasih oleh Tuhan, penularan daripada coronavirus terjadi oleh karena perpindahan
air tubuh daripada pasien kepada orang lain. Bagaimana perpindahan itu bisa terjadi? Perpindahan itu terjadi pada waktu penderita mulai mengalami batuk dan bersin. Pada waktu dia batuk dan waktu dia bersin, maka air tubuhnya itu mulai berpindah melalui batuk dan bersinnya dalam bentuk droplet, yaitu cairan yang keluar dari hidung, yang keluar dari mulutnya. Dan pada waktu seorang itu batuk, maka diteliti, batuk daripada seorang dropletnya, cairan tubuhnya tidak akan bisa mencapai 1,8 meter. Nah, sehingga 1,8 meter itu dianggap sebagai jarak yang paling aman. Seringkali kita berpikir bahwa saya dalam keadaan sehat, tidak mungkin saya itu akan kemudian terpengaruh dengan COVID-19, coronavirus. Saudara, it's true, benar. Pada waktu Anda memiliki daya tahan tubuh yang bagus, imunitas yang bagus, maka Anda akan selamat. Tapi bukan berarti dengan kesehatan yang Anda miliki, Anda tidak bisa menjadi carrier. Kalau kita tidak menjaga jarak kita, dan pada waktu orang yang menderita sakit dan dia memiliki coronavirus, dan dia kemudian bersin atau batuk, maka cairan tubuhnya atau droplet itu menempel pada badan Anda. Dan pada waktu saudara Anda berpelukan dengan orang lain, ya, dan Anda berkata, saya sehat. It's true Anda sehat. Tetapi ada bakteri yang menempel pada badan Anda. Dan bakteri itu berpindah ke badan orang lain. Dan pada waktu orang yang tidak memiliki imunitas yang sama dengan Anda, maka mereka akan menjadi penderita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari, maka Tuhan itu pernah dicobai oleh iblis. Iblis berkata, bukankah engkau adalah anak Allah? Pada waktu engkau lapar setelah engkau 40 hari berpuasa, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara, seringkali kita ditantang untuk memperlihatkan iman kita. Kita ditantang untuk memperlihatkan keberanian kita. Namun mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau memperlihatkan imannya di hadapan yang jahat. Tetapi Tuhan berkata, ada tertulis. Dan hari ini ada firman yang tertulis bahwa kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Karena iman kita itu bukan segala-galanya. Iman kita belum sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan daripada iman kita, maka kita perlu menambahkan dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Sehingga gereja bisa mengenal kepenuhan akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu inilah waktunya Indonesia menonton iman kita yang bukan hanya percaya saja, tapi iman yang melahirkan ketaatan di dalam perbuatan kita. Bukankah Alkitab berkata bahwa kita semua adalah anak-anak Abraham? Dan sebagai anak-anak Abraham, maka kita mewarisi iman yang sama yang dimiliki oleh Abraham. Buah daripada imannya, yaitu imannya melahirkan ketaatan. Hari-hari ini ada himbauan daripada pemerintah supaya yang pertama ada social distancing, kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Kalau kita mau ketemu dengan orang, jagalah jarak 1,8 meter. Dan kalau kita ingin kemudian saudara memberikan salam, berikanlah salam. Tidak perlu kita bersalaman seperti yang biasa, bukan karena iman. Tetapi kita ingin menambahkan iman kita itu dengan pengetahuan. Kita mulai mengubah supaya kita tidak menulari orang lain, kita tidak menjadi carrier. Beribadah dan kita bekerja di rumah. Itu bukan, saudara, merupakan ujian daripada iman kita. Tapi Alkitab berkata,
Orang bijak pada waktu dia melihat malapetaka, maka dia akan menyembunyikan diri. Tapi orang bodoh, dia akan berjalan terus dan dia akan kena dengan malapetaka itu. Saya berdoa, tidak ada seorang pun dari antara kita yang terjebak dan jatuh ke dalam ketidakmengertian kita.